Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat yang ke-21 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus kita persoalkan apakah model atau gaya hidup kita itu berubah sejak kita itu memiliki kesediaan untuk mengikut Yesus dengan sebelum kita mengikut Tuhan Yesus. Kalau model atau gaya hidup kita tidak berubah, hal ini berarti bahwa kita belum mengikuti Tuhan Yesus, atau kita belum mengikut Tuhan Yesus. Beragama Kristen itu tidak memiliki kuasa untuk mengubah hidup, tetapi mengikut Tuhan Yesus itu mendatangkan perubahan yang nyata dalam model gaya hidup. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal ini pelayanan gereja itu harus berfokus pada tujuan untuk membimbing atau membawa umat itu memiliki model gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah model gaya hidup yang harus dimiliki oleh umat pilihan. Dan ini merupakan suatu proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, seperti yang kita baca di dalam ayat yang di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menemukan model atau hidup seperti yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki itu tidak sederhana. Ini merupakan sesuatu yang sangat sukar, dan kesukarannya terletak pada beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah manusia yang berdosa. Artinya bahwa di dalam diri kita itu mengalir satu hasrat atau satu kehendak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu dipanggil untuk berusaha berkenan kepada Tuhan. Inilah sebuah usaha berjalan di dalam roh. Artinya kita tidak hidup menurut daging, tetapi kita hidup menurut roh. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu sudah terpengaruh oleh model atau gaya hidup anak-anak dunia. Sehingga apa yang kita miliki hari ini merupakan sebuah model atau gaya hidup wajar. Banyak orang Kristen yang sudah terbiasa dengan model gaya hidup seperti ini, gaya hidup anak-anak dunia. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita itu dipanggil untuk mengalami pembaharuan pikiran supaya kita itu tidak serupa dengan dunia. Kemudian kesukaran ketiga itu, dunia semakin hari semakin jahat. Kuasa gelap itu akan bekerja sangat luar biasa untuk merusak pola hidup umat pilihan. Nah, bagaimana menemukan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan? Ini merupakan sesuatu pembaharuan yang sukar dan membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dengan segenap hidup kita.
Oleh karena itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat ini, kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk berjuang mengalami suatu atau mendapatkan atau mengenakan suatu model gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa tahu bahwa proses pertobatan itu sama dengan proses ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Artinya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dengan cucuran korban atau darah korban Tuhan Yesus, kita dimungkinkan untuk bisa memiliki sebuah cara hidup yang baru. Karena dengan pencurahan darah Yesus, dengan pengampunannya, itu memberikan kepada kita benih yang tidak fana. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Nah, benih yang tidak fana ini harus kita kembangkan terus-menerus, dan ini merupakan suatu yang disebut proses transformasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan sekedar konversi agama, artinya pindah dari satu agama ke agama yang lain, tetapi bagaimana kita itu bisa memiliki perubahan hidup dalam keseluruhannya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu dipanggil untuk memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh. Nah, cara hidup baru inilah adalah cara hidup yang bukan sekedar berbicara mengenai moral atau perilaku, tetapi juga berbicara tentang fokus dan tujuan hidup. Fokus dan tujuan hidup orang-orang percaya yang sudah mengalami pembaharuan, yaitu kepada perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada cara hidup yang sia-sia, tentu ada cara hidup yang tidak sia-sia. Nah, cara hidup yang tidak sia-sia itu cara hidup yang benar, adalah cara hidup yang dimiliki oleh Tuhan. Di dalam penurutan kepada kehendaknya dan dalam hal pengabdian sepenuhnya kepada Bapa. Nah, dengan pencurahan darah Yesus, kita itu menjadi milik Tuhan. Dengan pencurahan darahnya, kita tidak lagi dimiliki oleh iblis, tetapi kita dapat dimiliki oleh Tuhan, asal kita mau menurutinya dan tidak memberi diri untuk diperhamba oleh dosa. Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Jadi kehidupan kita itu harus benar-benar ditundukkan kepada pengaturan Allah melalui firman-Nya. Tadi di atas kita sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita benihnya, benih yang tidak fana, agar kita itu mampu untuk hidup di dalam pengaturan Allah. Asal kita mau melangkah, pasti bisa. Bapak Ibu, sebelum kita itu ditebus dengan darah Yesus, kita tidak dapat hidup di dalam pengaturan Allah. Sebab yang mengikat kita adalah tradisi nenek moyang, yaitu cara hidup leluhur kita yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita hidup di dalam gaya hidup anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati.